Di Pakistan, sebuah teknik perbaikan yang unik sedang diam-diam berkembang. Menariknya, teknik ini justru berawal dari tumpukan alat berat bekas yang sudah dianggap tidak bisa digunakan lagi. Mesin-mesin ini awalnya dinyatakan rusak total karena berbagai alasan. Namun, di tangan para mekanik Pakistan yang terampil, mesin tersebut kembali hidup dan bisa digunakan lagi. Di antara semua mesin itu, ada satu mesin penggilas jalan 2 silinder dengan sistem penggerak ganda yang baru saja tiba dan langsung menarik perhatian. Sekilas, mesin penggilas ini terlihat normal tanpa kerusakan yang mencolok. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, ternyata salah satu roda besinya sudah mengalami deformasi atau penyokit. Masalah ini jelas cukup rumit karena kerusakan struktur seperti ini biasanya hanya bisa diperbaiki dengan mengganti roda besi tersebut. Sayangnya, harga roda besi sangat mahal. Namun para mekanik Pakistan tidak menyerah begitu saja. Mereka memutuskan untuk memperbaiki roda yang ada daripada menggantinya dengan yang baru. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah melepas pelat pengunci di sisi roda, sehingga roda depan dapat dipisahkan sepenuhnya dari mesin penggilas. Menariknya, roda depan ternyata tidak mengalami kerusakan apapun, karena mesin ini memiliki fungsi kemudi diferensial. Meskipun menggunakan sistem penggerak ganda, memutar roda belakang secara terpisah tetap menjadi pekerjaan yang cukup sulit. Bengkel tersebut juga tidak memiliki peralatan yang bisa memutar roda secara terpisah. Karena itu, mereka akhirnya memutuskan untuk melepas kedua roda besi sekaligus. Tujuannya cukup jelas, yaitu menukar posisi roda depan dan roda belakang. Karena roda depan tidak memiliki mekanisme kemudi, roda tersebut lebih cocok digunakan untuk memutar roda belakang yang telah berubah bentuk agar bisa diperbaiki. Walaupun berat roda belakang hanya sekitar 0,1 ton lebih berat dari roda depan, para mekanik tetap kesulitan mendorongnya ketika harus melewati tanjakan. Setelah hampir 1 jam bekerja keras, roda belakang yang bengkok akhirnya berhasil dipindahkan ke bagian depan. Langkah berikutnya adalah menyambungkan kembali saluran hidrolik. Untungnya, konfigurasi motor hidrolik roda depan dan belakang sama, sehingga setelah dipasang kembali roda tetap bisa berputar dengan normal. Kemudian mereka menggunakan dongkrak untuk menopang bagian depan mesin, sehingga roda bisa berputar bebas di udara. Karena roda belakang sering bergesekan dengan permukaan jalan, permukaannya dipenuhi kotoran dan karat. Agar kondisi deformasi bisa terlihat jelas, mereka harus membersihkan permukaan roda terlebih dahulu. Setelah itu, para mekanik memutar roda secara manual dengan tuas penggerak. Walaupun posisinya tidak seperti di pelabuhan atau pabrik besar, metode ini tetap dapat digunakan untuk mendeteksi area yang mengalami deformasi. Awalnya, mereka mencoba memukul bagian yang penyok dengan palu besar. Namun, cara ini tidak berhasil, karena roda besi yang sangat berat tidak bisa diperbaiki hanya dengan pukulan palu. Agar bagian yang penyok bisa kembali sejajar dengan bagian lain, mereka memasang batang penyangga berulir di bagian dalam roda. Ketika baut penyangga diputar hingga maksimal, tekanan dari dalam mulai mendorong bagian roda yang penyok keluar. Selanjutnya, mereka memasang mata pahat yang baru diasah pada rel geser manual. Pada saat ini, fungsi alat tersebut mirip seperti mesin bubut. Karena poros roda tidak bisa diubah, satu-satunya cara adalah mengikis permukaan roda agar kembali rata. Saat roda berputar, mekanik harus memutar rel geser secara manual agar mata pahat perlahan bergerak. Dengan cara ini, seluruh permukaan roda akan terpotong tipis satu lapisan. Metode ini juga menjadi cara paling teliti untuk memeriksa bagian roda yang mengalami deformasi. Ketika roda berputar dengan stabil, posisi mata pahat harus tetap konstan. Setelah satu lapisan terkikis, mereka mengganti mata pahat dengan yang baru untuk menyesuaikan ketinggian pemotongan secara lebih presisi. Bagian yang berkarat dan menonjol pada roda menunjukkan area yang mengalami perubahan bentuk. Karena area tersebut cukup luas, para mekanik harus memotong sebagian bagian tersebut agar bisa diperbaiki. Bagian yang cekung tidak bisa diproses dengan mata pahat, hanya bagian yang menonjol yang bisa diratakan dengan metode pembubutan. Setelah celah dipotong, mereka kembali menggunakan batang penyangga berulir untuk mendorong bagian yang terpotong agar kembali rata. Kemudian celah tersebut dilas menggunakan elektroda las, sehingga permukaan roda kembali menyatu. Karena bekas las cukup banyak, mereka merapikannya terlebih dahulu dengan gerinda. Setelah itu, mata pahat yang lebih halus digunakan untuk membubut kembali permukaan roda. Tujuannya adalah meratakan bagian yang baru diperbaiki, agar sejajar dengan seluruh permukaan roda lainnya. Setelah melalui proses pembubutan berulang kali, roda belakang yang sebelumnya bengkok akhirnya berhasil diperbaiki. Teknik perbaikan yang unik ini tidak hanya menunjukkan kemampuan improvisasi para mekanik Pakistan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana keterbatasan sumber daya dapat diubah menjadi peluang untuk menciptakan nilai. Semangat seperti inilah yang patut kita pelajari dan hargai.